kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kurikulum merdeka. Sebelumnya, perkenalkan saya Dila Cindy Antika dengan NIM 213020212024. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Roso Sugianto SPD MPD dan Ibu Rifki Zakia SPD MPD. Langsung saja, saya akan menyampaikan apa yang menjadi latar belakang dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ialah kurikulum pendidikan baru di Indonesia yang diresmikan sejak Februari tahun 2022. Kurikulum ini dimaksudkan untuk mengasah minat serta bakat anak sejak dini, dengan fokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi siswa. Kurikulum Merdeka telah diuji coba di 2.500 sekolah penggerak. Tak hanya itu, kurikulum ini juga dikenalkan di sekolah lain. Berdasarkan data Kemdikbudristek, hingga kini sudah ada 143.265 sekolah yang menggunakan kurikulum baru. Menurut Bowsam, tahun 1968, pengertian kurikulum adalah dokumen tertulis yang kandungannya berisi mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik dengan melalui berbagai mata pelajaran, pilihan disiplin ilmu, dan rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kapan kurikulum merdeka mulai diterapkan? Seperti yang telah disampaikan di awal, kurikulum merdeka mulai diberlakukan dan diresmikan sejak Februari tahun 2022. Kemdikbudristek merencanakan kurikulum ini diberlakukan sebagai pilihan tambahan lebih dulu selama tahun 2022 sampai tahun 2024 sebagai pemulihan pembelajaran pasca pandemi. Nah, kedepannya, mulai tahun 2024 diharapkan kurikulum merdeka sudah diterapkan secara nasional. Jadi, untuk sekarang ini, sekolah bisa menerapkan kurikulum ini secara bertahap, sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Jika masih belum siap, maka sekolah tersebut diperbolehkan menggunakan kurikulum sebelumnya. Konsep kurikulum merdeka. Kurikulum ini membagi jenjang kelas mulai kelas 1 sampai 6 menjadi 3 fase. Berikut pembagian fasenya. Fase A untuk kelas 1 sampai 2, kemudian fase B untuk kelas 3 sampai 4, dan fase C untuk kelas 5 sampai 6. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA-MBA, atau lebih dikenal dengan Bapak Nadiem Makarim, mengatakan bahwa inti dari kurikulum ini yaitu merdeka belajar. Artinya, konsep yang dibuat agar mendukung peserta didik untuk mendalami minat dan bakatnya. Ada 3 karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter. Pengembangan soft skill dan karakter dapat dilaksanakan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Fokus pada materi esensial atau materi dasar atau pokok yang perlu dipahami atau dikuasai oleh peserta didik. Relevan, artinya saling berhubungan atau terkait satu sama lain, dan mendalam, sehingga ada cukup waktu untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.
Literasi merupakan kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, serta memecahkan masalah dengan keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan numerasi merupakan kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari. Literasi dan numerasi juga mencakup kemampuan untuk menerjemahkan informasi yang bersifat kuantitatif yang terdapat di sekitar kita. Yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel. Artinya, guru memiliki keleluasaan untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik, serta melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Selanjutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler yang memberikan kesempatan bagi peserta didik. Yang pertama untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta menguatkan pengembangan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, yaitu untuk mempelajari secara mendalam tema-tema atau isu penting seperti gaya hidup berkelanjutan, toleransi, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Yang ketiga, yaitu untuk melakukan aksi nyata sebagai respon terhadap isu-isu tersebut sesuai dengan perkembangan dan tahapan belajar mereka. Terdapat 3 jenis kurikulum merdeka yang diterapkan saat ini, sesuai dengan kesiapan setiap satuan pendidikan masing-masing dalam implementasi Merdeka Belajar, antara lain: Mandiri Belajar. Implementasi kurikulum Merdeka Mandiri Belajar memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10 untuk menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum yang sedang diterapkan. Sekolah yang memilih opsi penerapan kurikulum Merdeka Mandiri Belajar saat ini masih menggunakan kurikulum 2013. Namun demikian, sekolah sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip yang ada di kurikulum merdeka, terutama dalam rangka peningkatan kompetensi literasi, numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya, mandiri berubah. Pilihan kurikulum merdeka yang kedua adalah mandiri berubah. Implementasi kurikulum merdeka mandiri berubah memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10 dalam penggunaan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan. Pada opsi penerapan kurikulum merdeka mandiri berubah, sekolah sudah memanfaatkan sepenuhnya platform Merdeka Mengajar yang disiapkan oleh Kemendikbudristek. Segala kebutuhan sekolah untuk implementasi kurikulum merdeka seperti capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, asesmen, dan lain sebagainya sudah tersedia pada platform tersebut. Yang terakhir, mandiri berbagi. Pilihan implementasi kurikulum merdeka mandiri berbagi memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Opsi penerapan kurikulum merdeka yang terakhir ini ditujukan bagi sekolah yang sudah sangat siap, yang telah melaksanakan banyak praktik terkait pengembangan perangkat ajar. Kemendikbudristek menilai kesiapan sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka berdasarkan sarana prasarana serta kesiapan sumber daya manusia atau SDM.
Kemendikbudristek juga menilai apakah sekolah sudah mampu berkarya atau berinovasi sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka, baik melalui platform Merdeka Mengajar maupun berbagi dengan sekolah-sekolah lain. Kabar lainnya, platform Merdeka Mengajar sendiri saat ini sudah digunakan oleh guru-guru secara luas. Berbagai fitur yang tersedia dalam platform tersebut sangat membantu guru dalam implementasi Merdeka Belajar. Apa saja produk di platform Merdeka Mengajar? Yang pertama, pelatihan mandiri, yaitu berisi modul pelatihan berkualitas yang bisa guru akses kapanpun dan dimanapun untuk mengembangkan kompetensi. Yang kedua, video inspirasi. Kumpulan video inspiratif sebagai referensi guru dalam mengembangkan kompetensi profesional maupun personal. Yang ketiga, bukti karya saya. Wadah berbagi praktik baik untuk mendorong guru terus berkarya dan saling menginspirasi. Sekali lagi, segala kebutuhan perangkat ajar dapat diakses oleh setiap guru pada platform tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Setiap hal selalu memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan kurikulum yang telah diterapkan di Indonesia. Dikutip dari buku saku Kurikulum Merdeka Belajar, berikut keunggulan atau kelebihan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Keunggulan kurikulum Merdeka Belajar adalah lebih fokus pada materi yang penting atau esensial, sehingga belajar lebih mendalam dan tidak terburu-buru. Yang kedua, lebih merdeka. Artinya, guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah juga memiliki kebijakan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan dan kemampuan mereka sebagai siswa. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Kurikulum Merdeka Belajar bisa lebih relevan dan interaktif, dalam artian pelajaran akan lebih terkait pada hal-hal yang sedang terjadi dan bisa dijadikan bahan diskusi antar peserta didik selama pelajaran. Peserta didik juga bisa mengenal hal-hal terbaru. Peserta didik juga bisa mengenal hal-hal terbaru dan bisa mengembangkan kemampuan sosial melalui diskusi. Selanjutnya, kekurangan dari kurikulum merdeka. Di antaranya ialah 1. Dari segi implementasi, kurikulum merdeka masih kurang matang. Yang kedua, sistem pendidikan dan pengajaran yang dirancang belum terrealisasi dengan baik. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia serta sistem yang belum terstruktur. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kurikulum merdeka jauh lebih sederhana dibandingkan kurikulum sebelumnya, baik itu kurikulum 2004, kurikulum 2006, kurikulum 2013, dan kurikulum lainnya. Dari materi yang telah disampaikan, kita dapat menarik kesimpulan. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum terbaru di Indonesia dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami minat dan bakatnya. Kurikulum ini diresmikan sejak Februari tahun 2022. Dan untuk kedepannya, mulai tahun 2024, diharapkan kurikulum merdeka sudah diterapkan secara nasional.
Kemudian dalam implementasinya, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat dari peserta didik. Baik, itu saja pembicaraan kita tentang kurikulum merdeka. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.